Terus? Jadi pas dilitane para kudus sih, wah aku belet ngising aku. Hai, halo, selamat pagi, apa kabar? Senang banget pagi hari ini, dialognya Dre Christian kembali hadir di ruangan Anda. Dan semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, masih di rumah saja, tidak mudik. Semoga apa yang saya buat ini bisa menemani Anda yang sekarang mungkin baru bosan mau ngapain gitu ya. Ya udah, semoga ini menyenangkan karena satu orang teman saya yang akan saya undang adalah dia baru tabisan 1 tahun, sekarang bertugas di satu paroki yang pasti Anda kenal juga. Terus kemudian baru sibuk juga untuk ngurusin membuat sesuatu untuk situasi pandemi saat ini. Seperti apakah ceritanya, bagaimana ceritanya juga ketika di seminari tinggi. Saya perkenalkan untuk Anda Romo Reza Allen Pramudita. Nah, ini dia yang tadi saya sudah bilang kepada Anda, ada satu Romo muda, cakep katanya. Ada Romo Reza, apa kabar Romo Reza? Halo, apa kabar? Mas? Baik, Frater ya. Dia aku nyelok biasanya Mas ya gitu. Iya, tak campur-campur lah terus. Karena kan biasanya panggil dia deh. Umur kita jauh gitu ya. Kata orang sih kami mirip. Ya nggak sih, mirip nggak sih, Mo? Ya, 11-12 lah ya. Dengan tuh ini, 10 tahun tuh yang lalu. Oke, jadi pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Frater Reza. Dengan Romo Reza. Tentang kegiatannya sekarang, terus kemudian juga tentang bagaimana kehidupannya dulu di seminari seperti tadi ketika saya sudah sampaikan di awal. Tapi pertama nih, Romo Reza kan baru ini ya, tabisan 1 tahun ya, Mo ya? Ya, hampir setahun. 28 hampir setahun. Juni. Kemarin tabisan berapa orang, Mo? Kemarin berempat, Mas. Berempat, ada Romo Reza, Romo Bernard, Romo Bertus, sama Romo. Ya, Romo. Ada Romo Didi. Nah, iya. Mo, ini sekarang tugas di mana, Mo? Yuk. Oh ya, sekarang aku tugas di Paroki Santa Maria Lourdes Promasan. Enggak loh, Cerak Sendang Sono loh. Cerak Sendang Sono. Berarti ini adalah pendomunya Sendang Sono ya. Jadi kalau misalnya besok ke Sendang Sono, boleh mampir nggak, Mo? Oh, boleh. Jangan lupa bawa makanan. Jangan lupa bawa makanan. Karena Wifi pun harus turun ini ya, Mo ya? Oh ya, harus turun. Aku neng daerah ngisor ini. Di bawah. Di Bogo namanya daerah. Di Bogo. Loh, berarti nggak di ini toh, nggak di Pasuruan loh? Nggak. Ini di ruang misa live streaming. Waduh. Nah, ini ngomongin soal live streaming nih. Ini kan paroki nggak ada misa. Kegiatan sehari-hari ngapain aja, Mo? Kegiatan sehari-hari sekarang kami sedang mengusahakan untuk memberi perhatian bagi umat yang ada di Paroki Promasan. Karena ini kan tanggap COVID ya, dalam rangka tanggap COVID-19 ini. Ada banyak sih, Mas, kegiatannya. Awal dulu kita berpikir tentang masker, lalu ada pembagian masker. Itu salah satu cara untuk menangani ini, pengurangan penyebaran dari virus corona itu loh. Karena kan ada ketentuan untuk wajib pakai masker. Jadi kita bagi-bagi masker. Ada sekitar 7.000 masker yang dibagi. Itu dibagi untuk 1 jiwa dapat. Atau dibagi untuk umat. Jadi satu umat dapat 2 masker gitu. Karena kan kami berpikir katanya kalau masker kain itu kan 4 jam sekali harus cuci gitu. Yap. Jadi biar bisa buat gonta-ganti. Ringgu. Ringgu. Terus habis itu apa mana ya? Pernah kita juga setelah bagi masker kita membagi bibit tanaman buat ketahanan pangan, no? Jadi kita membagi beberapa bibit waktu itu. Ada tomat, cabai, terus sawi, terus kubis, ada telo juga, terong juga ada. Nah itu yang dibagi ke umat. Setiap umat dapat 5 bibit tadi. Ya, Mo. Kalau bicara soal tadi ada masker, terus kemudian ada juga
tanaman bibit gitu ya. Nah itu sebenarnya kemarin itu ide awalnya emang dari para romo paroki sendiri atau memang itu adalah dari umat, dari dewan atau kayak gimana? Kalau untuk yang masker itu memang dari kami, dari para dewan paroki toh, teman-teman di dewan paroki, terus kita rapat rembukan kayaknya bagi masker ini perlu karena pemerintah waktu itu kan juga udah istilahnya mewajibkan penggunaan masker. Terus untuk yang bibit itu karena ada usaha juga dari romo paroki, saya dengan Romo Tejo untuk ngontak kenalan-kenalan yang terkait dengan itu pengadaan bibit. Jadi inisiatif dari kami sendiri. Lalu kemudian kami florkan ke tim. Jadi kan kita punya tim tanggap COVID Mas di Paroki Perumatan. Oh gitu. Nah, ya, terus habis itu mereka menyetujui dan ketika kita lontarkan ke umat ternyata tanggapannya sangat positif gitu. Ya wes, akhirnya kita usahakan. Waktu itu kita mengadakan berapa ya? Hampir 5.000 bibitnya. 5.000 bibit. Itu diberikan itu pada awal ketika COVID itu? Enggak, setelah berapa ya beberapa bulan itu bulan April kami memberi. Iya, karena memang situasi COVID ini juga akan berlangsung lama, jadi ketahanan pangan dari kemarin juga perlu dipersiapkan oleh umat gitu ya. Umat paroki Peremasan ada berapa banyak sih? Kalau kami di sini sekitar 2.600-an umatnya. 2.600-an juga ya, terus ada 942 kakak. Jadi 900? Kata 1.000 lah gitu. 942. 942 kakak gitu, dan memang ini kemarin semuanya bisa terbagi ya untuk masker ataupun dari bibit itu tadi. Bisa dibagi semua. Ya puji Tuhan lancar lah gitu ya. Untuk yang bibit itu kan per kakak hitungannya. Per kakak itu dapat 5 bibit. Itu tadi yang kita ceritain. Ya, nah kemarin kan kebetulan ketika saya mencoba ngobrol dengan Romo Reza ini ya untuk janjian itu, beliau sedang mencari bibit juga. Nah, apakah ini bisa diflorkan tentang itu atau itu masih dikip untuk Dewan Paroki dulu, Romo? Ya sebenarnya yang itu baru rencana sih ya. Jadi kami setelah kemarin kan jadi gini, matriks yang kami buat itu untuk penanganan COVID. Yang pertama tentang bidang kesehatan. Lalu yang kedua ketahanan pangan, tapi yang nabati. Lalu kemudian matrik yang ketiga, tahapan ketiga itu ketahanan pangan, tapi untuk yang hewani. Oke. Nah, untuk yang hewani rencananya nih ya, kami baru mengusahakan bibit lele. Nah, harapannya dengan nanti setiap orang umat itu kami kan menganggarkan itu satu umat 2 bibit. Bibit lele ukuran 7-9 cm gitulah. Itu ya harapannya dengan itu bisa dirawat dengan baik, lalu bisa nantinya itu berguna untuk 2 bulan ke depan khususnya, karena kan ukuran 7-9 cm itu udah siap panen 2 bulan ke depan. Iya, oke. Berarti memang ada banyak hal yang itu baru rencana sih, makanya kemarin Iya, jadi memang ada banyak hal yang dilakukan oleh paroki Peremasan dan juga saya yakin juga paroki-paroki yang lain juga melakukannya juga. Nah, kalau untuk misa sendiri gimana, Romo? Kalau untuk misa, kami setiap hari ada misa harian. Tapi ya live streaming ya kan, karena nggak bisa. Bukan live IG ya? Oh bukan live streaming cuy. Live streaming tuh ya. Banyak banyak mau. Umatnya banyak. Umatnya yang ikut. Umatnya yang ikut banyak. Dia setiap hari itu kisaran 30-an umat yang ikut. Iya, lumayan lah ya. Untuk maksudnya untuk menambani kerinduan para umat kepada Romo Tejo, kepada Romo Reza gitu. Nah itu jadi ada banyak hal yang Romo Reza lakukan ini dan juga Romo Tejo lakukan di Peremasan untuk umat. Nah sekarang kita akan balik lagi nih, kan ini masih dalam artian baru tabisan dalam 1 tahun. Terus kondisinya kan memang sekarang baru ada situasi seperti sekarang gitu.
itu kan boleh dibilang bulan madunya bulan madu imamat itu belum full ya, karena selalu ada masalah seperti ini. Nah, menghadapi ini kayak gimana, Mo? Apa Ya, yang awalnya awalnya saya sedih ya, sedih sekali. Nggak usah gaya dong, nggak usah, biasa aja. Orang-orang nggak tahu gaya-gayanya kita. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya waktu itu kan ya sebagai imam muda pengen merayakan 2 hari besar ya di gereja Katolik, yaitu yang pertama hari raya Natal, lalu yang kedua kan hari raya Paskah gitu. Tapi kan yang baru kesampaian bersama dengan umat tuh hari raya Natal. Kemarin pada saat Paskah itu kan karena adanya wabah virus COVID ini, jadi nggak bisa bersama dengan umat ya. Sebenarnya agak merasa gelo sih ya. Tapi tetap bersyukur karena walaupun di tengah masa pandemi kayak gini, gereja Katolik masih bisa hadir gitu menyapa umatnya lewat live streaming, doa komunitas batin. Malah itu jadi pengalaman yang istimewa lah kalau buat saya. Karena di awal-awal imamat justru merayakan dalam keadaan yang luar biasa. Iya, gitu ya. Jadi paling tidak ini akan terkenang seumur hidup. Iya, oke. Nah, katanya bakal keulang gitu. Iya, jangan terulang lah, karena ini pun nanti akan panjang sekali kan, akan panjang gitu. Jadi kan ini juga jadwal kan juga berubah kan ya, Mo ya. Jadi jadwal itu kayaknya banyak yang tidak jadi gitu kan. Itu sedih loh itu. Iya, sebenarnya saya mau ngajak frater Christian ini untuk berdoa, tapi kan betul, bukan ngajak setelah disindir berulang-ulang baru gitu kan. Jadi biasanya saya nongkrongnya dengan salah satunya dengan Romo Reza ini dulu, dia yang biasa ngajak saya nongkrong gitulah, anak gaul 2020. Iya. Anak Jaksel ya, literally. Angkringan depan seminari maksudnya. Angkringan depan seminari. Ya ngomongin soal seminari nih. Efek karena gas pite ya dong. Itu namanya Mang Gio dah. Oh, Mang Gio ya. Nah, Mang Gio itu adalah. Ya bukan aja Mang Gio ini. Mati orang. Nggak ngerti deh, kan kami juga nggak boleh keluar. Nggak boleh tahu, jadi nggak tahu. Frater ini ya di. Iya, nggak usah sosok bingung dong. Ya? Nggak usah sosok nggak tahu lah, kan udah tahu. Aku belum tahu, belum ngerti. Oh, nggak tahu. Iya, Bo. Ya wes. Nah, sekarang balik ke seminari, Mo. Ini kalau ngomongin soal seminari tinggi kan cukup lama ya berjuangnya di sini gitu ya. Ada banyak hal gitu. Oh, kalau boleh dibilang. Ya, benar. Wah, lama sekali saya. Dulu hal yang paling teringat gitu, hal yang sulit gitu ketika menjalani masa formasi di seminari apa? Nggak usah nangis. Langsung gitu loh. Apa ya? Kayaknya nggak ada yang sulit ya. Oke, good. Lanjut. Semua dijalani dalam nama Tuhan gitu ya. Nama Tuhan, dalam kegembiraan. Pernah nggak tuh mengalami masa yang sulit gitu? Jatuh cinta kayak apa kayak gitu? Masa yang sulit ya? Masa yang sulit, waduh, jatuh cinta. Enggak ya? Oh, enggak. Kalau jatuh cinta tuh enggak ya. Cuman ini, waktu itu tuh ya, apa namanya? Ya udah, nggak usah diceritain yang itu ya. Jadi nggak tahu sedih lah ya. Dengan tesis yang itulah ya. Waktu itu kalau saya sih tentang pengerjaan tesis ya. Yang tesis, karena dulu itu ya sempat jadi yang ngurusi frater juga kegiatan di sana. Bidum ya. Bidum ya. Nah, bidum itu teman-teman di rumah sebentar tak jelasin. Jadi bidum itu adalah ketua. Jadi kami kan setiap semester ada ketuanya. Dulu saya ingat sekali Romo Reza ini, saya tanya, kamu mau jadi bidum apa enggak? Gitu. Terus jawabannya dia bilang, enggak, tetap aja jadi. Asum tenan kok. Terus gimana? Ceritanya gimana? Iya, jadi cerita. Ya waktu itu intinya karena tesis saya kan tentang ini toh Mas, karismatik, dan waktu itu kan datanya juga harus
dengan deep interview gitu. Nah, itu kesulitan studi itu sih, antara bagi waktu harus pergi keluar cari narasumber, nyesuaiin waktu sama narasumber, terus butuh wawancara, tapi ya butuh ngurus kerjaan di seminari, terus ngurus kegiatan pater-pater waktu itu. Nah, itu yang agak jadi apa namanya kesulitan ya, yang sering. Kesulitan. Waktu itu hampir mewarnai hidup panggilan. Dulu sempat kurus banget loh waktu itu kan, ya kan? Iya, 67 dulu aku berat badannya. Tapi kalau ngomongin soal karismatik, ingat nggak mau jadi apa namanya yang nonton di rumah bahwa biasanya Frater Reza ini yang kita tuh yang di Kentungan yang biasanya ikut karismatik itu saya dengan Frater Reza. Saya pun karena diajakin sama Frater Reza dengan Romo Reza gitu. Terus pernah pada suatu ketika kita Romo Reza ngajak saya untuk ngisi salah satu kelompok karismatik anak-anak muda gitu lah ya. Terus waktu Rema itu, ya. Rema gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketempelan. Enggak sih? Pas gue, wah, nyembayangnya nanti glosor-glosor ya loh, nanti keringetan, aduh. Betul. Saat itu kita bingung. Terus akhirnya kita manggil Romo Santo. Ya Santo. Terima kasih. Ya, lagi pemberkatan rumah ya, Romo Santo namanya pemberkatan. Jadi pas itu kan Romo Santo berkata rumah, kita ngenteni. Terus deg-degan. Itu benar. Beliau datang cuma beberapa detik kemudian langsung Western. Jadi untuk yang nggak tahu gitu kan, ceritanya kita lagi PD ini gitu, lagi PD, terus dalam tengah-tengah PD itu, ngerti ada uang yang tangi, orang Flores, nari, juga ngomong bahasa Jawa kayak. Ya. Ngomong bahasa, kok iso ngomong bahasa Jawa? Katanya ke Lebon Roh Jawa gitu. Terus bariku uangnya dolasar kayak saya dengan Pater Out ini diminta untuk mendoakan ya kan. Ketika kami mendoakan, orang mari-mari, mau mati keringetan kayak. Bener. Tapi pada saat itu tempatnya di mana itu Mas ya waktu itu ya? Adalah tempatnya, nggak usah disebut, nanti dipakai buat ini lagi. Ya tapi karena itu ada satu yang berkesan buat saya karena saya merasakan penyertaan Bunda Maria saat itu yang benar-benar luar biasa. Karena pada saat itu saya orang itu yang kerasukan itu sampai sempat memanggil saya Maria kayak gitu karena sepertinya ada hadir Bunda Maria saat itu bersama kita. Nah itu yang salah satu itu. Hal-hal yang menarik nih, mau yang tidak bisa yang dia mungkin selalu teringat ketika di seminari tinggi itu apa sih? Selain jadi bidum yang riuh itu tadi. Ini ya, apa namanya persahabatan di asik teman-teman apa namanya seminari ya. Bagus. Kursi hijau itu loh. Gak tau ya sekarang masih ada enggak itu? Nah, karena sekarang kursi hijau karena corona kan kita agak social distancing ya. Jadi ngumpul juga tidak ramai banyak itu. Ya itu pengalaman di kursi hijau. Kalau habis makan siang, habis makan malam, terus apa jenenge kalau kita habis opera ya kan dulu kan rajin ya kita bersih-bersih itu kan selalu bersih-bersih kalau sehari ya. Bersih kamar mandi, bersihin berkebun, macul ya kan. Terus habis itu apa namanya ya olahraga, rajin sekali gitu. Tapi ya itu setelah momen-momen itu yang paling dirindukan. Terus kumpul bersama dengan teman-teman itu ngobrol ngalur ngidul, kadang-kadang kita juga curhat di situ. Pengalaman itu sih Mas yang paling dirindukan sih. Ada nggak satu pengalaman yang paling banget diingat gitu di seminari tinggi gitu yang mungkin bisa dibagikan? Yang paling diingat ya. Yang paling yang pengalaman ngisi-ngisi ini ya gitu. Tapi aku rasa lali gitu nah. Iya. Pada saat itu tuh di diakon ya 2018 atau 2019 2017 atau 2018 gitu saya lupa. Itu saya kan jadi Miss Dinar ya. Saya jadi Miss Dinar terus waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Pujo gitu. Nah itu mimpin misa itu. Setelah itu
apa jenenge di saat litani para kudus. Jadi cuman ini loh ya, cuman di Zoom ini saya cerita. Terus? Jadi pas dilitani para kudus sih, wah aku belet ngising aku. Jadi pas ditanya para kudus, wah piye carane iki nanti wah keringetan kayak aku Mas. Terus baru waktu sing liyane litani para kudus ta sembayang litani para kudus. Aku menang kayak Udah rampung nih, udah rampung. Tapi bener ya, ketika mau hilang mau suaramu mau? Suaramu hilang? Enggak, lebih dekat. Halo. Nah, nah tadi berarti ya, mungkin setelah waktu litani itu melarikan diri dong? Setelah melitani tetap di situ ya toh. Nanti kan kalau keluar kan dikira, aduh kenapa itu fraternya kok keluar sakit ya kan gitu. Nanti ada kiriman nanti. Itu habis itu terus saya berdoa sama Tuhan itu waktu di kapel itu. Tahu lah ya kalau kita litani para kudus jadi misinar kita ngadep ke apa namanya tabernakel itu. Wah, aku sembahyang pokoknya Gusti nyuwun kaulasan, bisa nendang rampung. Dan akhirnya ya wes iso lho, terus lho iso lho. Wah, padahal kepesing. Langsung tenan. Kudune ngesaki krikil. Kudune ngesaki krikil. Akhirnya sopo ya. Dulu itu tabisanya siapa? Ingat enggak? Tabisannya siapa itu? Tabisannya siapa itu ya? Tapi udah ini. Ini deh, angkatannya Romo Graha ya? Romo Graha kayaknya. Romo Graha ya emang sudah nggak Monsinyur Pujo dong? Iya dia masih. Masih toh, itu masih Monsinyur Pujo kayaknya. Diakon bukan Tabisan. Oh, diakon. Ya. Memang itu pengalaman paling karena emang kadang-kadang ketika tugas terus kemudian ada hal-hal seperti itu tadi memang tidak bisa harus mencari cara untuk gimana ini tetap bisa bertugas tetapi juga yang terjadi itu tidak terlihat gitu. Lah iya makanya waktu susah terus ada satu pengalaman lagi Jadi waktu itu saya pernah sakit ya di seminari. Gejala DB gitu, baru gejala sih. Yap. Ya DB. Ya karena kalau di seminari kan kita sendiri ya, Bapak sendiri. Gitu. Cuman waktu itu yang mengesan tuh perhatian dari teman-teman angkatan. Wah, pada saat sakit tuh saya hampir seminggu di kamar. Ya isolasi mandiri lah ya kalau bahasanya sekarang. Itu terus teman-teman angkatan itu datang merawat nggak pakai maem terus ngantar ke meneh nang dapur panganannya yang udah dimakan itu piringnya yang kotor dicucikan lagi terus ya pokoknya selama seminggu itu saya dirawat sama teman-teman angkatan itu yang membuat istilahnya saya juga semakin ngerasa kalau Tuhan tuh menyertai baik dalam keadaan suka maupun duka ya gitu. Iya. Itu sih. Kalau boleh tahu ini angkatan dulu awal masuk berapa dan akhirnya yang tahbisan berapa Mas? Aduh, aku lali ya. Biyen ki mlebu nek rasa kalau nggak salah itu waktu itu masuk saya ber-15 itu dengan yang Projo Purwokerto ya. Tapi yang jadi imam dari 15 itu Purwokertonya waktu itu ada 3. Terus yang jadi cuma 1. Itu yang jadi adalah Romo Budi. Romo Budi ya. Sekarang tugas di Marga Ningsih. Wisma mahasiswa Purwokerto. Terus dari KS berarti ada 13 lah ya. Ada 12. KS ada 12. Yang jadi itu ya saya, Romo Didi, Romo Bowo, Romo Krishna, Romo Bertus, Romo Sigit. 6 ya? 6. Dari 12 jadi 6. Iya. Dari 12 jadi 6. Luar biasa. Itu termasuk banyak ya, Mak ya? Itu termasuk banyak, termasuk banyak mengikis teh. Saya 50% lah.
Ini dari angkatannya starter out berapa ini? 13 di TOR. Masuk seminar 13 di TOR. Sekarang tingkat 63. Sedih. Oke, Romo, udah cerita, udah banyak. Sekarang kita masuk ke first question. First question, apa gitu? Jadi saya akan menyampaikan 2 hal ke Romo Reza. Nanti Romo akan pilih salah satu yang apa gitu. Oh ya. Dari 2 ini, nanti Romo milih. Dua-duanya nggak boleh ya? Nggak boleh, kan kita cuma pilih satu. Oh siap. Kita kan tidak biasa menduakan, toh? Oh iya, benar. Harus fokus satu dong, ya? Harus fokus pada panggilan, ya. Oke, yang pertama. Yo. Misa pagi, misa sore. Misa pagi. Paroki atau yayasan? Paroki. Karena dulu Romo Reza pernah topernya di yayasan ya, Mo ya. Oh, Canisius. Di Canisius. Halo, selamat siang untuk teman-teman Canisius. Banyak loh yang nonton, disapa dong. Canisius. Terus berikutnya. Halo. Ya, boleh. Miss Dinar atau OMK? Miss Dinar. Kenapa? Oh, dulu karena ini ngerasa terpanggil jadi Romo karena ikut Miss Dinar. Oh, karena ikut Miss Dinar. Bagus loh jawabannya. Luar biasa. Lanjut. Iya dong. Kamar mandi atau unit? Unit. Ini tahu nggak konteksnya unit apa? Unitnya bagi unit apa? Kamar mandi atau unit? Konteksnya. Nggak tahu apa. Konteksnya opera. Oh, opera. Iya, jadi kalau kita unit lah yo. Unit. Jadi kalau saya Senin, Rabu, Jumat kita itu opera. Opera itu kata Indonesianya kerja gitu. Jadi kita mengerjakan sesuatu, salah satunya adalah unit atau kamar mandi. Kalau kamar mandi itu harus bersihkan kamar mandi, WC kayak gitu. Nah kalau unit itu dan banyak. Tapi sekarang udah beda kalau unit 3 mau. Unit 3 sekarang pribadi. Karena kan orangnya nggak banyak. Oh, udah dibagi-bagi ya? Jadi setiap Rabu kita setiap orang ini sendiri. Oke, yang terakhir. Pak Bro atau AA? AA Hendra. Jadi kalau Pak Bro sama Midok. Pak Bro sama apa itu adalah tempat para frater nongkrong untuk makan kalau punya uang, kalau minggu keempat atau malam minggu kayak gitu ya. Pak Bro itu adalah pecelelenan. Kalau AA adalah apa, Mo? Midok-dokan. Rebus. Oke, Romo Reza, terima kasih banget, Romo, untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Waktu untuk saat ini, saya masih menunggu untuk waktu-waktu berikutnya, untuk yang Jalan Gejayan atau apa gitu masih tetap. Nanti habis corona. Tempatnya juga tutup. Lah iya, tutup. Oke. Thank you, Romo. Salam buat umat yang ada di Peromasan. Salam untuk Romo Tejo juga. Romo Tejo itu dulu Romo paroki saya di Paroki Nanggulan. Pokoknya sukses buat semuanya yang dijalankan. Semoga tetap selalu sehat. Ada sesuatu yang mau disampaikan untuk umat Peromasan dan juga untuk penontonnya Dialog, Romo, silakan. Ya, kalau dari saya, corona ini memang banyak hal yang dipengaruhi ya. Bisa istilahnya terkena dampaknya itu banyak sekali gitu toh. Nah, semoga dengan corona ini kita semakin bisa peduli. Apapun bantuan kita ya, apapun wujud partisipasi kita itu sangat berguna bagi semuanya. Dan saya bersyukur karena boleh menjadi imam muda di awal-awal keimaman ini, kemudian dapat tugas menanggapi situasi macam ini, sehingga bisa jadi pelajaran juga yang berguna buat saya. Itu aja, Mas. Oke. Terima kasih. Romo, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi sehat terus, Romo. Jaga kesehatan kemana-mana, pakai masker atau pakai face shield ya, Mo ya.
supaya tetap sehat. Pakai helm saya pakai helm. Pakai helm. Thank you sekali lagi. Salam buat semua umat Romasan dan untuk Anda yang nonton, terima kasih. Ini tadi Romo Reza Alem Pramudita. Thank you banget untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bye. Thank you Romo. Bye. Ayo.